Assalamualaikum pemirsa. Air Mata di Ujung Sajadah sudah hampir 1 bulan tayang di bioskop. Sultan Merano kaget film ini masih main sampai sekarang. Padahal Sultan Merano telah menontonnya sekitar 3 minggu yang lalu. Ketika menonton film ini, Sultan Merano kaget karena banyak sekali yang menonton film ini. Tak kalah dengan yang menonton film hantu-hantu, film yang beruraikan air mata ini ternyata memang digemari juga. Benar pemirsa, film ini berurai air mata dari awal sampai akhir film. Ini adalah film tentang orang-orang baik, orang-orang yang tidak mau mengotori hatinya, namun terjebak dalam permasalahan yang pelik. Mereka terpaksa harus berebut cinta seorang anak berumur 7 tahun yang bernama Baskara. Berebut cinta dan kasih sayang antara ibu kandung dan ibu angkat. Namun orang-orang ini tidak mau mengotori hatinya dengan kebencian dan kecurangan. Lalu bagaimana penyelesaian masalah ini? Yuk kita ikuti jalan ceritanya. Akila adalah seorang mahasiswi desainer interior. Mempunyai pacar seorang seniman yang bernama Arfan. Mereka saling mencintai. Namun ibunya Halimah tidak menyetujui hubungan tersebut karena menurutnya seorang seniman tidak mempunyai harapan. Bu Halimah trauma dengan keadaan suaminya yang jatuh miskin, kemudian meninggal dunia. Dia tidak mau anaknya punya pacar seorang yang akan membuat hidupnya sengsara, maksudnya tidak kaya. Namun Akila menekat untuk melanggar larangan ibunya. Dia justru meminta Arfan untuk menikahinya segera. Pernikahan Akila dan Arfan berlangsung sederhana, kemudian mereka tinggal di rumah susun dengan penuh cinta dan bahagia, sampai akhirnya Akila hamil. Kebahagiaan itu berlangsung sebentar saja, karena tanpa terduga Arfan meninggal dunia karena kecelakaan motor ketika dia mau pulang kerja. Akila tetap bertahan tinggal di rumah susun suaminya dan membesarkan kandungannya. Namun ketika dia hampir melahirkan, dia sudah tidak tahan lagi dengan hidup dengan kekurangan. Akhirnya dia ke rumah ibunya. Ibunya kaget ketika melihat anaknya pulang dalam keadaan susah payah dan hampir melahirkan. Kemudian ibunya Halimah membawa dia ke klinik untuk melahirkan, dan timbul rencana jahat dari sang ibu untuk memisahkan anaknya dengan cucunya. Kesempatan bagi dia untuk mengatur siasat ketika anaknya pingsan selesai melahirkan. Dia menelepon sepasang suami istri yang sudah lama menginginkan anak, yaitu Arif dan Yumna. Arif punya hutang budi kepada ibu Halimah karena ayahnya dulu adalah karyawan dan lama mengabdi kepada suaminya Halimah. Ibu Halimah menyuruh Arif dan Yumna membesarkan cucunya dan harus meninggalkan kota Jakarta. Biaya hidup dan pendidikan anak tersebut akan ditanggungnya. Sementara kepada anaknya Akila, dia mengatakan bayinya meninggal dunia. Ibu ini bahkan bisa menunjukkan kuburan bayi tersebut.
Kemudian Ibu Halimah menyuruh anaknya melanjutkan studinya di Eropa. Kali ini dengan perasaan yang penuh hancur, Aqilah menuruti ibunya. Akhirnya dia pergi ke Eropa untuk melanjutkan studinya di bidang seni. Arif dan Yumna pergi ke Solo ke rumah orang tuanya Arif dengan membawa bayi yang diakui sebagai anaknya. Sementara Aqilah hidup di Eropa dengan penuh kesepian. Setiap tahun dia merayakan ulang tahun anaknya sendirian. Walaupun dalam pikirannya anaknya telah meninggal, tapi tetap dia merayakan ulang tahun anaknya. 7 tahun berlalu. Tiba-tiba Ibu Halimah jatuh sakit dan dia merasa ajalnya sudah dekat. Dia tidak mau meninggal dalam keadaan berbohong kepada anaknya sendiri. Akhirnya di detik-detik ajalnya dia mengatakan bahwa cucunya atau anak Aqilah masih hidup. Anak itu bernama Baskara dan sekarang tinggal di Solo bersama Arif dan Yumna. Setelah menguburkan ibunya, Aqilah pergi ke Solo untuk menemui anaknya. Mendengar Aqilah akan datang ke Solo, Arif dan Yumna sangat ketakutan. Anak yang dia besarkan selama 7 tahun dengan penuh kasih sayang dan perhatian, sekarang ibu kandung dari anak tersebut akan datang. Arif berusaha menghindari untuk ketemu dengan Aqilah. Namun Aqilah sangat gigih. Dia harus bertemu dengan anaknya. Cerita selanjutnya dalam film ini penuh dengan air mata. Bagaimana seorang ibu memperjuangkan haknya sebagai ibu kandung. Haknya untuk menyayangi dan mencintai anaknya. Sementara Yumna dan Arif tidak bisa melepaskan begitu saja karena dia sudah merasa Baskara adalah anak kandungnya sendiri. Dia mendidik, membesarkan, menyayangi seperti anak kandungnya. Tidak mudah untuk dilepas begitu saja ketika orang tua kandungnya justru datang untuk mengambilnya. Perjuangan Aqilah untuk mendapatkan kasih sayang anaknya dan pertahanan Yumna untuk mempertahankan anaknya walaupun anak angkat menjadi suasana yang begitu syahdu di bioskop. Air mata penonton tidak berarti tercurah selama film ini diputar. Yumna yang penuh dilema karena dia sebenarnya tidak bisa melahirkan anak. Telah ada anak tetapi anak orang lain pula. Bagaimanapun dia mencintai Baskara, dia berkata dia tidak akan mengotori hatinya untuk mempertahankan anak angkatnya dari rebutan ibu kandungnya. Akhirnya Arif dan Yumna pasrah. Anak itu kembali diserahkan kepada orang tua kandungnya. Harta anak adalah titipan Allah, kata Arif kepada istrinya. Kemudian dengan berat hati, mereka berdua sepakat untuk memberikan Baskara kepada ibu kandungnya kembali. Namun, ketika Aqilah akan membawa Baskara ke Jakarta, Baskara tidak mau meninggalkan ibunya Yumna dan bapaknya Arif karena dia berpikir itulah orang tua kandungnya. Aqilah berhasil mengambil Baskara dari Arif dan Yumna, tapi hatinya tidak terima ketika anaknya itu berontak ingin bersama orang tuanya.
dan dia akhirnya harus ikhlas demi kebahagiaan anak kandungnya. Dia serahkan kepada Arif dan Yumna. Dia yakin kedua orang itu bisa mendidik anaknya dengan baik. Di akhir cerita, ketika Baskara telah remaja, dia pergi ke Jakarta menemui ibunya. Dia panggil, "Mama." Demikianlah hasil ceritanya pemirsa. Baskara dibesarkan oleh kedua orang tua angkatnya. Setelah dia dewasa, dia dikasih tahu bahwa ibu kandungnya ada di Jakarta, yaitu Mama Akila. Kemudian dia menemui mamanya setelah dia dewasa. Seisi bioskop menangis mengetahui akhir cerita yang begitu sedih dan haru. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.